Shalom, selamat jumpa saudara-saudariku jemaat gereja Bethel Indonesia Telogosari dan para sahabat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku sekalian, beberapa hari yang lalu kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga. Tapi kita ingat, sebelum Yesus naik ke surga, pada saat dia berkumpul dengan para muridnya, dia mengingatkan bahwa Bapa sesudah dia naik ke surga, Bapa akan membaptis orang percaya dan para murid Tuhan dengan Roh Kudus. Inilah tema menarik yang akan kita bahas hari ini, yaitu baptisan Roh Kudus. Mari kita akan awali dengan membaca ayat Alkitab yang kita ambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 dan ayat 5. Demikian. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menanti janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Menarik sekali saudaraku sekalian, baptisan Roh Kudus dijanjikan Bapa untuk kita orang percaya. Saudaraku sekalian, sebagai pengikut Yesus, kita diberi dua tanda ilahi yang menegaskan identitas kita sebagai umat kepunyaan Allah. Dua tanda ilahi itu, yang pertama adalah baptisan air dan yang kedua adalah baptisan Roh Kudus. Kalau kita memahami arti baptisan itu sendiri, yang berasal dari kata Yunani baptiso, artinya adalah ditenggelamkan, dicelupkan, dibasahi sepenuhnya, seutuhnya, total, tanpa tersisa. Untuk memahami baptisan yang demikian, kita bisa melihat apa yang dicontohkan Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan, ditenggelamkan seluruh tubuhnya. Nah, kita akan melihat apa sebenarnya makna baptisan bagi kita yang diberi oleh Allah sebagai tanda miliknya. Yang pertama, baptisan air. Kalau mengacu pada Markus 16 ayat 15 dan 16, baptisan air menjadi tanda komitmen kita menerima Injil dan keselamatan di dalam Kristus. Kalau mengacu dalam Roma 6 ayat 3 dan 4, baptisan air menjadi tanda komitmen kita untuk siap meninggalkan kehidupan lama yang dikuasai dosa dan siap menempuh hidup baru yang kudus bersama dengan Kristus. Hidup lama kita mati dan dikubur bersama dengan kematian Kristus, dan kita bangkit dalam hidup yang baru bersama dengan kebangkitan Kristus. Kalau mengacu pada Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-38, baptisan air itu menjadi tanda komitmen kita untuk bertobat dan kesiapan kita menerima keampunan dosa dan karunia Roh Kudus. Luar biasa. Bagaimana tentang baptisan Roh Kudus? Apa maknanya? Baptisan Roh Kudus, kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, baptisan Roh Kudus menjadi tanda komitmen Allah untuk melegalisasi status kita sebagai pengerjanya, sebagai hamba-hamba yang harus melayani Allah. Dan Efesus 1 ayat 13 dan 14, baptisan Roh Kudus itu menjadi tanda komitmen Allah memeteraikan, melegalisasi status kita sebagai pemilik janji Allah dalam Kristus Yesus. Dua tanda ini luar biasa. Saudaraku sekalian,
pada baptisan air dan baptisan Roh Kudus terdapat titik temu antara komitmen Allah dan komitmen kita orang percaya. Dan disinilah menjadi tempat di mana terjadi pencapaian puncak karya keselamatan Allah yang dikerjakan di dalam Yesus Kristus. Inisiatif dan karya Allah direspon oleh orang percaya. Terjadilah titik temu yang di situ akan terjadi pencapaian sempurna tujuan karya penyelamatan. Nah, saudara sekalian, sekarang kita perlu memahami tanda-tanda bahwa kita telah dibaptis dengan Roh Kudus. Kita akan melihat penjelasan yang disampaikan di dalam Alkitab. Yang pertama, saudaraku sekalian, tanda pertama adalah berkata-kata dalam bahasa roh, sebagaimana diberikan oleh Roh Kudus untuk diucapkan. Itu sesuai dengan Kisah Rasul pasal 2 ayat 4, pasal 10 ayat 45 sampai 46, dan pasal 19 ayat yang ke-6. Yang kedua, ada puji-pujian buat Allah, ada nubuat. Saudaraku sekalian, ada penglihatan rohani yang semakin tajam dan gamblang. Cara pandang kita tentang firman Allah, tentang hidup, tentang Allah itu sendiri menjadi berubah oleh karena pertolongan yang datang dari Roh Kudus. Saudaraku sekalian, yang berikut adalah kita hidup di dalam kemuliaan Kristus. Orientasi hidup kita, tata cara kehidupan kita, semua mencerminkan apa yang diteladankan dan dilakukan serta yang diajarkan oleh Yesus. Dan yang berikut, jika kita telah mengalami baptisan Roh Kudus, tentu akan nyata dalam kehidupan kita karunia-karunia roh dan buah Roh Kudus nyata dalam hidup kita. Secara singkat, tanda-tanda bahwa kita dibaptis oleh Roh Kudus adalah kita memiliki karakter yang kudus. Kita memiliki karunia-karunia Roh Kudus, dan kita memiliki semangat, taat, dan setia melayani Allah sebagaimana Roh Kudus mengerjakan dalam hidup kita, dan kita akan berbuah roh buat kemuliaan Allah. Saudara sekalian, kalau sesuatu diberikan Allah kepada kita, Allah menuntut tanggung jawab. Apa yang menjadi tanggung jawab kita setelah kita dibaptis di dalam Roh Kudus? Ada beberapa hal penting perlu kita pahami bersama. Yang pertama, tentu kita harus hidup kudus. Karena pada waktu kita dibaptis dengan Roh Kudus berarti kita ditenggelamkan sepenuh di dalam Roh, dikuasai sepenuh di dalam Roh. Roh yang menguasai kita adalah Roh Kudus, maka hidup kita harus kudus. Yang kedua, kita punya tanggung jawab mengembangkan karunia-karunia rohani untuk melayani Allah dan menyenangkan hati Allah. Yang berikut adalah tetap menjadi saksi. Salah satu tugas penting pada saat kita dibaptis roh, kita harus menjadi saksi dimanapun kita berada, baik melalui lisan maupun tingkah laku perbuatan kita. Dan yang berikut adalah kita harus menyembah Allah di dalam roh dan di dalam kebenarannya. Sungguh luar biasa. Tuhan ingin kalau kita sudah benar-benar dibaptis di dalam roh, memiliki tanda yang hebat ini. Tuhan berpesan kepada kita, jangan pernah padamkan roh. Beri kepada Roh Kudus untuk menguasai, memimpin, menuntun kita berjalan di dalam segala kehendak Allah. Saudaraku sekalian,
untuk kita tetap bertahan dalam bimbingan Roh Kudus, mari kita ambil waktu bersama-sama untuk berdoa. Kita akan berdoa bersama-sama saudaraku sekalian. Tuhan Yesus yang penuh dengan kemuliaan, yang telah memberikan Roh-Mu kepada kami, anak-anak-Mu dan umat percaya kepadamu. Kami bersyukur, berterima kasih. Engkau telah mengaruniakan kepada kami Roh-Mu yang maha dahsyat, yang memeteraikan hidup kami menjadi milik-Mu dan menjadi hamba-hamba yang melayani Engkau, melakukan tugas pekerjaan dengan kelengkapan dan kuasa ilahi dari Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami mohon rahmat dan anugerah-Mu untuk menjalani tugas-tugas iman dan pekerjaan pelayanan dengan kekuatan dan tuntunan-Mu, sehingga kami beroleh kekuatan untuk terus berjalan di dalam kehendak-Mu dan berujung kepada kemenangan yang Tuhan sediakan buat kami. Tuhan Yesus, saat ini pula kami menyampaikan doa-doa, pergumulan-pergumulan yang dialami oleh saudara-saudara kami, baik secara pribadi maupun keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa kami Indonesia, beserta dengan para pemimpin bangsa kami yang sedang menghadapi pergumulan tantangan bersama-sama. Tuhan, mohon kekuatan, tuntunan Tuhan, pendampingan dan urapan Tuhan, sehingga kami boleh melewati berbagai tantangan kehidupan dan berakhir kepada kemenangan yang mendatangkan pemulihan dari Engkau, sehingga kami semua hidup untuk memuliakan Engkau senantiasa. Kami naikkan doa, syukur, permohonan, dan dengan iman kami percaya Tuhan telah memberkati kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku sekalian, selamat menjalankan tugas-tugas. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita sekalian. Amin.